Twitter is threatening legal action against Meta over its new text-based social media app called Threads. The company accusing Meta of poaching former employees to create what it calls a copycat application. This is Threads, Meta's so-called Twitter killer. Hi everyone! Belakangan ini rame banget perbincangan mengenai Threads, sebuah aplikasi yang baru diluncurkan oleh Meta, perusahaan milik Mark Zuckerberg yang menaungi aplikasi-aplikasi terkenal seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Apa yang bikin si Threads ini jadi rame diomongin di mana-mana adalah bagaimana konsep dari Threads ini ternyata bisa dibilang persis seperti konsep penggunaan Twitter. Menurut aku pribadi, ada beberapa hal menarik yang bisa kita bahas dan diskusikan bersama mengenai hal ini. Tapi, sebelum aku masuk ke videonya, aku mau disclaimer terlebih dahulu pada kalian bahwa video ini akan berisi penuh dengan opini aku pribadi. Sehingga akan memungkinkan jika ada dari kalian yang memiliki pendapat yang berbeda dengan aku. And I would like to know it. Aku ingin kalian menuangkan pendapat kalian di kolom komentar karena aku rasa nggak cukup bagi kita untuk menilai sesuatu hanya dari satu perspektif aja. Oh iya, satu lagi, mohon untuk menonton video ini sampai selesai agar tidak ada miskonsepsi di antara kita karena aku bakal mencoba untuk menjelaskan topik ini secara berurutan supaya orang-orang yang main Threads atau Twitter juga paham gimana duduk permasalahannya. And now, let's move on to the video! Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita mengenal terlebih dahulu apa itu Twitter. Jadi Twitter adalah sebuah aplikasi media sosial yang berbasis teks atau bisa juga disebut sebagai microblogging. Logo aplikasinya yang ini nih, si burung biru. Di Twitter, kalian bisa membuat cuitan atau tweet, membalas tweet orang lain, membagikan atau meretweet. Melalui halaman pencarian, kalian bisa melihat trending topik, atau kalian juga bisa mencari tweet orang dengan menggunakan kata kunci atau tagar. Semua berjalan dengan normal dan cukup tenang, hanya ada sedikit keluhan saja, sampai suatu ketika Twitter dibeli oleh Elon Musk dan rentetan peristiwa pun terjadi. Pada 25 April 2022, Elon Musk mengumumkan akan membeli Twitter dengan harga 44 miliar US dollar atau sekitar 651,8 triliun. Akan tetapi setelah kesepakatan tercapai, rupanya terjadi penurunan saham, termasuk penurunan saham untuk Tesla dan Twitter. Setelahnya, Elon Musk menuduh Twitter telah berbohong mengenai jumlah akun spam dan bot di platform Twitter. Kemudian, Elon Musk menyatakan bahwa ia akan mengakhiri kesepakatan terhadap pembelian Twitter dan tidak jadi untuk membeli Twitter. Alhasil, pihak Twitter pun melayangkan gugatan dan berbagai drama pun terjadi hingga akhirnya Twitter dibeli oleh Elon Musk. Setelah Twitter berhasil jatuh ke tangan Elon Musk, ia kemudian melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap sebanyak 80% karyawan Twitter. Selanjutnya, Elon Musk menerapkan suatu kebijakan di mana untuk mendapatkan centang biru itu harus berbayar dan dibayar untuk setiap bulannya. Terdapat banyak sekali perbedaan antara pengguna yang memiliki centang biru dan tidak memiliki centang biru. Kebijakan kontroversial Elon Musk yang selanjutnya itu terjadi baru-baru ini, yaitu mengenai limit penggunaan Twitter. Elon Musk membatasi jumlah cuitan yang dapat dilihat di Twitter menjadi 10.000 per hari untuk akun yang telah terverifikasi, sedangkan hanya 1.000 per hari untuk akun lama yang belum terverifikasi dan 500 per hari untuk akun baru yang belum terverifikasi. Opiniku sih, Elon Musk sengaja melakukan hal ini supaya nantinya banyak user Twitter yang melakukan pembelian centang biru atau verification mark. Sehingga mereka akan membayar setiap bulannya. Jelas itu akan menguntungkan Elon. Meta kemudian meluncurkan aplikasi Threads yang memiliki konsep yang bisa dibilang sangat mirip dengan penggunaan Twitter. Rupanya peluncuran Threads ini mampu meraup banyak pengguna dalam waktu yang sangat singkat. Tercatat bahwa Threads mendapatkan 80 juta pengguna hanya dalam waktu 48 jam pertama peluncurannya dan telah mendapat lebih dari 100 juta pengguna hingga tanggal 10 Juli 2023. Dalam video ini, aku akan merangkum beberapa persamaan dan perbedaan antara Threads dan Twitter.
Twitter dan Threads memiliki beberapa kesamaan fitur. Misalnya, terdapat fitur like dan reply. Threads juga mempunyai fitur repost yang memiliki fungsi yang sama dengan retweet pada Twitter. Selain itu, terdapat juga fitur untuk mengutip Threads yang lagi-lagi fungsinya sama dengan fitur di Twitter. Hal ini membuat Threads seolah menjadi aplikasi yang sama seperti Twitter, namun lebih simpel karena fitur-fiturnya belum sebanyak Twitter. Adapun beberapa hal yang dapat menjadi pembeda antara Threads dan Twitter adalah sebagai berikut. Limit karakter pada Threads adalah sebanyak 500 karakter yang tentunya lebih banyak dibandingkan dengan limit karakter pada Twitter yang hanya mampu memuat sekitar 280 karakter. Di Twitter, kita bisa mengunggah hingga 4 foto dengan durasi video maksimumnya adalah 2 menit 20 detik. Sementara itu, di Threads, kita bisa mengunggah foto hingga 10 foto dan video berdurasi paling lama 5 menit. Perbedaan selanjutnya yang paling terasa dari penggunaan kedua aplikasi ini adalah fitur untuk mengontrol postingan yang ditampilkan di beranda. Kalau di Twitter, kita disajikan dengan dua pilihan. Kita bisa memilih opsi For You untuk mendapat sajian postingan yang disarankan oleh Twitter dan postingan dari akun yang kita follow. Atau kita juga bisa memilih Following Feed sebagai opsi kedua jika kita ingin mendapat sajian postingan dari akun yang kita follow saja. Sedangkan di Threads, sejauh apa yang aku amati selama pemakaian aplikasi ini, Threads belum menyediakan dua fitur di Twitter tersebut. Satu-satunya cara untuk mengontrol sajian postingan kita adalah dengan memblokir akun atau mute kata-kata tertentu. Di mana di Twitter juga telah menyediakan fitur mute dan blokir tersebut. Selanjutnya, berdasarkan pada fitur pencarian, Threads hanya mampu digunakan untuk mencari akun saja. Sedangkan di Twitter, kita bisa melakukan pencarian akun, kata kunci, pencarian menggunakan tag, dan ketika membuka halaman pencarian, Twitter akan menyajikan trending topic, sehingga Twitter lebih cocok digunakan untuk mencari berita. Hal selanjutnya yang menurut aku kurang mengenakan dari Threads adalah bagaimana aplikasi ini belum menyediakan fitur direct message atau DM. Di samping itu, akun Threads juga tidak berdiri sendiri. Untuk membuat suatu akun Threads, kita harus memiliki akun Instagram terlebih dahulu. Kemudian, kita harus menghubungkannya dengan Threads. Sebenarnya konsep ini cukup menarik sebab membuat kita bisa lebih mudah untuk mendapatkan followers karena terhubung dengan Instagram. Selain itu, orang-orang yang telah mendapat centang biru pada akun Instagramnya akan secara otomatis juga mendapat centang biru pada akun Threads-nya. Dari pandanganku, cara ini dapat mengurangi jumlah akun bot jika dibandingkan dengan hadirnya Twitter Blue di mana siapapun juga bisa membeli centang biru di Twitter. Akan tetapi ada satu permasalahan yang ditimbulkan dari pengaitan akun Instagram dan Threads, yaitu jika kita ingin menghapus akun Threads, maka kita harus menghapus akun Instagram yang tertaut pada akun Threads kita. Jadi, ini mungkin akan sedikit membuat ketidaknyamanan bagi para pengguna Threads. Fear of missing out atau FOMO nampaknya menjadi salah satu hal yang berhasil dimanfaatkan oleh Mark Zuckerberg. Jika kita membuka aplikasi Instagram sekarang, kita bisa lihat ada urutan keberapa seseorang berdasarkan waktu menautkan akun mereka dengan Threads. Semakin kecil angkanya, artinya orang tersebut semakin awal menautkan akunnya. Ini menjadi ajang bagi sebagian orang untuk berlomba-lomba menjadi yang tercepat menggunakan aplikasi Threads ini. Selain itu, Mark Zuckerberg juga memanfaatkan situasi Twitter yang menjadi kurang nyaman bagi sebagian orang karena telah diotak-atik oleh Elon Musk. Peluncuran aplikasi Threads setelah pemberlakuan kebijakan limit Twitter seolah menjadi angin segar bagi para user Twitter yang sudah kesal dengan kebijakan-kebijakan yang Elon Musk terapkan pada Twitter. Threads datang dengan membawa sebuah misi untuk melahirkan aplikasi yang memiliki vibes positif. Ini menjadikan Threads sebagai versi Twitter yang lebih ramah. Untuk kalian yang mungkin tidak tahu atau tidak bermain Twitter, sedikit informasi saja, Twitter sudah sangat terkenal sebagai aplikasi media sosial yang sangat toksik. Orang-orang mungkin tidak pernah mengira bahwa Meta akan meluncurkan aplikasi yang serupa dengan Twitter, namun bermisi untuk menjadikan aplikasi yang lebih ramah dibandingkan Twitter. Dari sana banyak orang termasuk pengguna Twitter yang ingin mencoba aplikasi ini, dan boom! Threads menjadi aplikasi dengan pertumbuhan paling pesat
mengalahkan ChatGPT yang sebelumnya memegang rekor tersebut. Meski begitu, menggunakan Threads dan Twitter sangat terasa perbedaannya. Menurutku sendiri, Threads lebih didesain untuk digunakan oleh user Instagram daripada user Twitter. Sehingga feeling yang dirasakan oleh para user Twitter yang bermigrasi ke Threads akan terasa sangat berbeda, terutama dari segi bahasa yang digunakan, cara berinteraksi, hingga cara user Threads untuk mengomunikasikan pendapat mereka. Terasa sangat berbeda jika dibandingkan dengan user Twitter. Ini membuat banyak warga Twitter yang mengeluh tentang Threads dan menilai kalau Twitter tetap jauh lebih baik dibandingkan dengan Threads. Aku sendiri juga adalah warga Twitter yang mencoba untuk menggunakan Threads, dan aku merasa setuju dengan beberapa komentar dari user Twitter yang lain. Alasannya karena aku belum terbiasa dengan dunia yang disuguhkan oleh Threads. Rasanya sedikit kaku, apalagi fitur-fitur Threads yang masih sedikit dan kurang menarik perhatian. Aku juga sempat mengeluhkan interface Threads yang kurang nyaman buatku. Namun, lagi-lagi alasannya adalah karena belum terbiasa. Memang kita perlu waktu untuk penyesuaian dengan lingkungan baru, apalagi kalau kita sudah merasa nyaman dengan lingkungan lama kita. Akankah Threads mampu mengalahkan Twitter? Well, apapun bisa terjadi. Threads mungkin bisa saja mengalahkan Twitter, namun Threads harus mampu melakukan upaya lebih untuk hal itu. Mengingat Twitter menjadi media sosial yang dicintai sekaligus dibenci oleh para penggunanya, mau bagaimanapun, beberapa user Twitter sudah memiliki banyak memori yang mereka lewati dengan Twitter, yang sayang untuk ditinggalkan. Beberapa juga menggunakan Twitter sebagai tempat mencurahkan isi hati dan pikiran tanpa takut diketahui oleh anggota keluarga ataupun teman-temannya. Sedangkan dengan ditautkannya Threads ke Instagram, maka akan ada kemungkinan orang-orang terdekat yang kita follow di Instagram bisa melihat postingan kita di Threads. Threads harus mengembangkan fitur-fiturnya lagi, memperbaiki tampilannya, dan melakukan upaya-upaya lainnya agar bisa benar-benar menggeser posisi Twitter. Menurutku, Threads akan menjadi aplikasi yang kurang menarik jika hanya menjiplak Twitter begitu saja. Threads harus menggunakan keunikannya yang nantinya mampu menjadi nilai tambah dibanding dengan Twitter. Mungkin untuk waktu dekat hal tersebut belum bisa direalisasikan, namun mari kita lihat dalam kurun waktu setahun ke depan apakah akan ada perubahan serta peningkatan yang signifikan. Begitu pula dengan Elon Musk yang kini tidak bisa lagi sembarangan mengambil kebijakan, sebab salah-salah jumlah pengguna Twitter yang bermigrasi ke Threads bisa saja melonjak. Aku Dinda Pratiwi dan inilah video mengenai Threads dan Twitter yang aku buat dalam waktu yang tidak sebentar. Mari kita diskusi di kolom komentar kalau semisal ada hal yang terlewat sama aku yang menurut kalian itu tuh sebenarnya penting untuk dibahas, kalian bisa tambahin aja di kolom komentar. Terus jika kalian ingin aku membuat video part 2 atau kalian ingin aku membahas topik lain, kalian bisa komen. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah penyampaian informasi, mohon untuk memberikan koreksi, kritik maupun saran, karena aku sangat membutuhkannya agar tahu letak kesalahanku agar bisa diperbaiki ke depannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian untuk menonton ini, and I'll see you guys on my next video. Bye!